Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Estika Ardianti dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang Kerajaan Majapahit. Ini dia. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Ini dia. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara sekaligus raja terakhir Kerajaan Singosari. Puncak kesuksesan kerajaan itu pada masa puncak kesuksesan Kerajaan Majapahit itu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk ini yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, dan beberapa pulau Filipina. Kerajaan Majapahit juga memiliki hubungan dengan Kampa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Kerajaan Majapahit dapat ditemukan dalam Kitab Negara Kertagama, Pararaton, Kitab Kidung, Prasasti, dan Berita Cina. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara atau Raja Singosari dikalahkan Jayakatwang yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wijaya. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan, namun memiliki rasa pahit terkait historia. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Khan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan kekaisaran Mongol. Penobatannya sebagai raja terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 yang merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertajasa Jayawardhana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri Kerajaan Singosari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singosari. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Meskipun sering terjadi pemberontakan pada tahap awal, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk yang periode kepemimpinannya pada tahun 1300. Hayam Wuruk. Ya, ini Raja Hayam Wuruk. Dia memimpin Kerajaan Majapahit dengan periode tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada.
Gajah Mada, sang Mahapati yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Oke. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Singapura dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah kepemimpinan Empu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. Di antaranya adalah Raden Wijaya dengan masa periode 1293 sampai 1309 Masehi. Yang kedua Srijaya Nagara yang memimpin pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Lalu yang ketiga ada Tribhuwana Tunggadewi yang memimpin pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Dan selanjutnya ada Hayam Wuruk yang memimpin pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Lalu ada Wikramarwadana yang memimpin pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Lalu ada Dyah Ayu Kencana Wungu yang memimpin pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi. Lalu Prabu Wijaya I dan seterusnya. Jadi kerajaan Majapahit ini tercatat telah 3 kali berpindah pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan tetapnya berada di wilayah Jawa Timur. Pusat kerajaan Majapahit yang pertama itu terletak di kota Mojokerto. Saat itu ibu kota diperintah oleh raja pertama, diyakini Kertajasa Jayawardana atau Raden Wijaya. Lokasi pusat pemerintahan tersebut konon berada di tepi Sungai Brantas. Yang kedua ada Trowulan. Pusat pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemimpinan Sri Jaya Negara, raja kedua kerajaan Majapahit. Jaya Negara memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan. Pada masa kini, kota tersebut berjarak sekitar 12 km dari Mojokerto. Pusat pemerintahan di Trowulan berjalan cukup lama. Dan yang ketiga, Daha, atau saat ini juga biasa disebut dengan kota Kediri. Saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Daha berkaitan erat dengan masalah internal kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam. Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dan yang terakhir ada keruntuhan kerajaan Majapahit. Gambarnya sama, nggak apa-apa ya Bu? Oke, kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit, karena memang kerajaan Majapahit ini bisa dibilang sangat luas sekali. Jadi butuh pemerintahan yang benar-benar bagus. Selain itu,
terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit. Di antaranya banyak wilayah tahlukan atau wilayah di bawah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Lalu ada juga terdapat konflik perebutan tahta kerajaan Majapahit. Lalu terjadi perang Parerek. Lalu semakin berkembangnya pengaruh Islam di Pulau Jawa mengakibatkan kemunduran bagi kerajaan Majapahit. Dan pada akhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada tahun 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Dan hingga saat ini kerajaan Majapahit meninggalkan beberapa peninggalan. Di antaranya adalah situs Trowulan. Situs Trowulan ini merupakan salah satu pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Banyak meninggalkan warisannya seperti Prasasti Wurure, Udadu, Sukamerta, Balawi, Prapancapura, Paruk, Canggu, Biluluk, Karangbogem, dan Katidem. Ada juga beberapa candi yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Di antaranya ada Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Wringin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Sukuh, Candi Cetho, Candi Wringin, Candi Wringin Branjang, Candi Surana, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Sumberjati. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.